Halo sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film India berjudul Phantom. Film yang bercerita berlatarkan pasca kejadian tanggal 26 November di Mumbai dan terjadinya terorisme secara global, dan diberitahukan jika dalang dari teroris tersebut tidak ditangkap. Film ini bergenre aksi petualangan. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan pengejaran mobil di Chicago yang berujung pada perkelahian antara seorang pria yang bernama Daniel yang sedang menyamar menjadi Jude Rosario yang diperankan oleh Saif Ali Khan dan seorang pria Amerika yang dikenal sebagai Matthew Brodie. Perkelahian berakhir dengan Brodie jatuh ke perairan dingin Sungai Chicago dan tubuhnya menghilang. Hal ini mengakibatkan Daniel ditangkap dan dihukum karena pembunuhan. Kilas balik ke 6 bulan sebelumnya menunjukkan kantor kepala RAW India Roy, di mana dia dan orang-orang terpercaya dan Muhammad Ayub merencanakan operasi rahasia yang berani. Untuk melancarkan aksi rahasianya, maka ia membutuhkan seorang yang handal dan hidupnya tidak pernah tersorot dunia. Karena alasan itu, mereka memilih pria yang dikenal sebagai Jude Rosario atau Daniel Khan, seorang mantan tentara yang telah dikeluarkan secara tidak terhormat. Setelah itu ia memilih mengasingkan hidupnya selama bertahun-tahun pasca kejadian itu. Dan kini anggota dari RAW menariknya untuk dijadikan pembunuh teroris tanpa meninggalkan jejak pembunuhan untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang menjalankan serangan teror di Mumbai. Setelah melakukan beberapa kali kunjungan dan tawaran, Daniel setuju dengan jaminan bahwa ia akan dikembalikan ke tentara India ke pangkat yang sama dari mana dia diadili di pengadilan militer, yang berarti mendapatkan kembali rasa hormat dari ayahnya yang terasing, Kolonel Usman Khan, dan mentor Dilawar Singh, satu-satunya anggota timnya, Nawaz Mistry, yang diperankan oleh Katrina Kaif, seorang gadis yang membantunya menemukan petunjuk target pertamanya, yaitu Sajid Mir, pada pertandingan kriket di London. Karena plastik-plastik di wajahnya membuat keduanya sulit dalam mengidentifikasinya, maka Nawaz mengidentifikasinya melalui kebiasaannya dalam merokok. Kemudian keduanya berusaha mengikutinya untuk memastikan jika seorang yang dicurigainya merupakan target yang tepat. Nawaz semakin meyakinkannya bahwa ia Sajid Mir setelah mendengar suara dan bahasa tubuhnya saat mengikutinya di dalam kereta. Maka setelah menegaskan kembali identitasnya, Daniel membobol apartemennya dengan bantuan Nawaz yang menjadi mata-mata Sajid Mir di luar sana. Seusainya Daniel keluar dari apartemennya, ia memesan Nawaz untuk meminta bantuan pada Sajid Mir untuk menyalakan rokoknya, dengan tujuan pecandu rokok itu akan menyalakan rokoknya sendiri saat masuk apartemennya. Namun ada sedikit kendala pada rencananya. Seseorang yang bukan target mengikutinya dari belakang. Maka keduanya berusaha menghentikannya sebelum akhirnya perangkap itu meledak dari asap rokok yang membunuh Sajid, yang kemudian menjadi berita utama yang menjelaskan bahwa ledakan itu tidak disengaja. Namun rencana Daniel membuat Nawaz sangat marah karena mengikutsertakan dirinya dalam rencananya. Scene beralih ke masa kini. Daniel alias Jude telah mendarat di penjara yang sama dengan David Headley yang merupakan target berikutnya. Sesampainya di sel tahanan, Daniel mengeluarkan satu buah baterai dalam perutnya. Kemudian ia melancarkan aksinya dengan mencari ide di mana ia akan meletakkan baterai tersebut. Dan suatu hari, karena informasi bahwa David Headley akan dipindahkan penjara, maka ia dengan cepat melancarkan aksinya. Karena butuh uang untuk membeli MP3 di dalam penjara yang akan digunakan sebagai pengelabuh polisi, terpaksa ia menghubungi Nawaz agar mengirimkan uang. Kemudian Daniel membeli MP3 beserta baterai yang kemudian dijadikan alat perantara dengan mengganti baterai di dalamnya dengan baterai yang lain yang ia bawa. Kemudian ia melancarkan aksinya. Daniel memasukkan baterai yang ia bawa ke dalam shower yang digunakan David Headley saat mandi.
Baterai itu mengandung racun yang tidak dapat dilacak karena dapat membunuh seseorang ketika menyentuh lidah dengan menyebabkan serangan jantung. David Headley pun tewas usai dari kamar mandi. Berita kematiannya tersebar dengan sebab serangan jantung. Dan setelah berhasil membunuh Headley, Brody, pemuda yang diduga meninggal karena jatuh ke sungai, ditemukan hidup. Hal ini membuat Daniel dibebaskan karena hukumannya sebelumnya dibatalkan. Namun luka hati terdahulu karena pemecatannya di kemiliteran merusak rencananya. Daniel menuntut untuk bertemu dengan pemimpin Laskar di Pakistan. Ia memberitahu jika dirinya mengetahui tentang kematian Sajir Mir bukanlah kecelakaan. Ia akan memberitahukannya dengan imbalan untuk menemukannya dengan pemimpin Laskar di Suriah. Maka Daniel kembali minta bantuan kepada Nawas, yang saat itu ia sedang dipekerjakan di Suriah. Sementara agen ISI mengumpulkan informasi tentang dirinya. Daniel dan Nawas melakukan perjalanan ke Suriah melalui Lebanon untuk terhubung dengan para pejuang Laskar Ethiopia. Sampainya di sana, Daniel ditawan oleh letnan yang merupakan suruhan dari ISI dan dipaksa mengungkapkan tujuan pembunuhan Sajid Mir dan David Headley di depan kamera. Kepala letnan di Suriah mencoba yang terbaik untuk mengirimkan video pengakuan Daniel kepada ISI. Tetapi situasi Suriah yang dilanda perang telah menyebabkan gangguan massal pada jaringan komunikasi. Nawas dengan pasukannya kembali menjemput Daniel setelah mendengar kabar tidak baik dari supir yang dikirimnya. Mereka datang dan membunuh bawahan letnan, dan ternyata bala bantuannya merusak rencana Daniel yang akan dibawa menemui ketua ISI. Karena kesan inilah akhirnya Daniel, Nawas dan tim melarikan diri dari cengkeraman letnan setelah baku tembak berdarah. Daniel pun berhasil membunuh letnan Suriah tepat sebelum ia mengirimkan video ke ISI dan menghancurkan rekamannya. Selanjutnya ISI melancarkan rencananya dengan memutar balik kejadian yang sama dengan yang dilakukan oleh Daniel. Mereka membunuh Konsulat Jenderal India Yordania, Tuan Rajan Sampat, dalam ledakan gas mirip dengan pembunuhan Sajid Mir sebagai serangan balas dendam. Karena berita inilah rencana rahasia mereka akan terbongkar. Dari NASA menelpon Roy yang merupakan kepala RAW. Dengan cerdiknya, Roy tetap melindungi misi mereka. Kemudian ia menegur Daniel karena rencananya untuk menemui pemimpin Laskar bukanlah dari rencana mereka dan memintanya untuk membatalkan misinya. Scene beralih di malam hari. Daniel sedang bersama Nawas. Ia menceritakan alasan ia mengikuti misi ini. Hal ini berkaitan dengan masa lalunya. Ketidaksengajaan itulah ia diberhentikan secara tidak hormat dari kemiliterannya. Daniel hanya menginginkan kehormatannya kembali. Akhirnya pun Nawas mendorong Daniel untuk melanjutkan misinya untuk membalas dendam tahun 2008 di Mumbai, penyerangan dengan membunuh orang-orang langsung yang mengatur seluruh misi. Nawas menawarkan untuk membawanya dan dirinya sendiri ke Pakistan. Daniel dan Nawas pergi ke Pakistan untuk menangkap dua pelaku terakhir, Sahabuddin Umfi dan Haris Said, dengan menggunakan identitas samaran. Dan dibalik semua aksinya, dari ISI masih melakukan penyelidikan terhadap Daniel dengan menemui ibunya, alih-alih sebagai petugas pemilu yang meminta identitas keluarga. Sampainya Daniel dan Nawas di Pakistan, di sana mereka membuat rencana untuk membunuh Said dan Umafi yang berada di penjara Rawalpindi dengan bantuan pemilik restoran lokal. Saat itu tepat akan digelar acara besar milik Said. Maka Daniel mencari cara sepanjang malam hingga ia menemukan di setiap video tayangan Said selalu menggunakan mikrofon milik Raset. Maka dengan dasar inilah ia menggunakan bahan peledak yang rencananya akan ditanam di mikrofon yang digunakan selama rapat umum. Rencananya ia jalankan dengan menyewa mikrofon di tempat Raset dengan alasan untuk acara pernikahan. Mulanya mereka menolaknya, namun Daniel memberinya uang sogokan, yang kemudian mikrofon tersebut ditukar dengan mikrofon yang mereka beli dan telah dimodifikasi, yang di dalamnya ditanamkan sebuah bom yang dihubungkan dengan remote control mainan. Di sisi lain, Nawas bertugas untuk melangsungkan rencana pembunuhan Umafi yang berada di penjara. Mereka menggunakan cara melalui tangan dokter pribadi Umafi. Karena kesetiaan dokter tersebut, maka Nawas mendekati ibu angkat dari dokter tersebut. Ia adalah Aminah B, seorang ibu yang kehilangan anaknya karena dijadikan alat pembunuh diri oleh misi Umafi. Nawas membujuknya
Walinya sempat ditolaknya beberapa kali. Namun Aminabi akhirnya membuka hatinya demi untuk balas dendam terhadap kematian anaknya. Maka di hari yang sama, Daniel dan Nawas melancarkan aksinya. Di hari itu pula, dari Isi menemukan jejak Daniel yang telah membunuh Sajid Mir dan David Hedri. Dan untuk memastikan itu, maka dari Isi menemui Brody, pemuda yang dibayar Daniel dalam sandiwara kematiannya. Setelah melalui penyiksaan, dia pun mengakuinya. Malam sebelum aksinya, Nawas menceritakan masa lalu dengan ayahnya tentang kebiasaan mereka menghabiskan teh di Taj sebelum hotel itu terbakar karena serangan teroris. Dan Daniel menghiburnya. Dia berjanji setelah misi mereka selesai, ia akan membawa Nawas ke Taj untuk meminum secangkir teh bersamanya. Dan pagi pun datang melancarkan aksi keduanya. Daniel masuk ke dalam kumpulan orang-orang dalam pertemuan besar yang digelar oleh Said. Ia sempat terhenti oleh petugas. Namun, ia masih lolos dan semakin menerobos masuk untuk lebih mendekat dengan mikrofon yang sedang digunakan Said. Sedangkan di jauh sana, Aminabi telah berhasil menukar racun dengan obat yang akan disuntikan ke Umafi. Saat dokter pribadi Umafi sudah berada di sel tahanan. Asisten dokter tersebut datang dan mengetahui gelagat Aminabi. Setelah Aminabi bergegas pergi, pemuda itu menyadarinya bahwa obat yang dibawanya adalah racun. Maka ia dengan segera menghubungi ponsel dokternya. Penjaga kepolisian mengangkatnya dengan sangat terlambat. Racun itu telah masuk ke tubuh Umafi sehingga menyebabkan kematian. Bersamaan dengan rencana Daniel, mobil dari keamanan telah datang untuk mengamankan Said. Hal ini memberitahukan jika keberadaannya telah tertangkap oleh Isi. Maka sebelum melarikan diri, Daniel masih memaksakan untuk meledakkan bomnya. Rencana untuk membunuh Said gagal. Hal ini membuat Daniel mengejar Said di dalam mobil dan menembaknya mati. Di jauh sana, polisi mengejar keberadaan Aminabi. Sebelum akhirnya mereka mendapati Aminabi telah bunuh diri. Nawas yang menunggu kedatangan Aminabi untuk melari bersamanya akhirnya pun mengerti setelah mendengar suara pistol. Ia menyadari jika Aminabi memilih mati. Kemudian ia kembali ke dalam mobil untuk bertemu kembali dengan Daniel. Pakistan dan Isi mengejar mereka. Daniel dan Nawas pergi ke pantai untuk melarikan diri melalui Laut Arab. Berbagai rintangan mereka lewati karena pasukan Isi dan tentara Pakistan telah mengepungnya. Saat mereka berhasil melarikan diri dengan kapal, militer Pakistan mengetahuinya dan mengirimkan kapal patroli untuk menangkap mereka. Saat bersembunyi di perairan bersama Nawas, tentara menembak ke dalam air secara berurutan. Di dalam air, Daniel mencoba melindungi Nawas dari peluru. Sebelum akhirnya, tentara militer memasang perahu yang ditumpanginya mereka untuk kembali menepi. Dan setelah tak ada siapapun, keduanya kembali ke permukaan dengan bantuan balon lampung yang sengaja dijatuhkan untuk mereka. Namun pada saat itulah, Nawas menyadari bahwa Daniel tertembak oleh militer dan mati. Nawas kemudian diselamatkan oleh Angkatan Laut India setelah Mentor Dilawar Singh memaksa tentara untuk menjemput keberadaan mereka. Nawas seorang diri mendapatkan penghormatan atas jasanya. Hal ini mengingatkan kepada keinginan Daniel tentang mendapatkan kembali kehormatannya. Kemudian Nawas pergi ke Taj Hotel di Mumbai, di mana dia bertemu dengan seorang penjual teh yang memberikan teh padanya secara gratis. Sebagai imbalan, putranya yang adalah seorang pelayan hotel Mumbai dan terbunuh oleh serangan teroris, kini ia merasakan telah dibalaskan kemarahannya karena Daniel telah membunuh mereka. Nawas meminta 2 cangkir teh darinya, memenuhi janji yang sebelumnya dibuat untuk Daniel, dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment, dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.